نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Kemarin kita sampai pada ucapan musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sepertinya ada yang kelewat satu dalil dari musannif yang memang tidak banyak penjelasannya. Kita mundur sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala di atasnya. Wa qawlihi ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Dan berkatalah orang-orang yang menang ala amrihim atas urusan mereka, ini ucapannya paling didengar, yang ucapannya paling menang, berkata lanattakhidanna alaihim masjida, kami akan membangun atas mereka masjid. Disebutkan dalam syarahnya, al-muradu yang dimaukan annahum fa'alu ma'al fityati ba'da mautihim ma yudammu fa'iluhu. Lianna Nabi SAW qala la'anallahu al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Arada tahdhira ummatihi an yaf'alu ka fi'lihim. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ikhwanut talabah. Masih ingat judul babnya? Ma jaa'a anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Babnya adalah bahwa umat ini umat Islam, nanti sebagian mereka akan ada yang kembali menyembah berhala, kembali melakukan kesyirikan. Dan kemudian dicontohkan di ayat yang pertama bahwa itu adalah perbuatan atau itu adalah kebiasaan orang-orang dari kalangan Yahudi, yaitu Allah jadikan abadat taghut, ditakdirkan menjadi penyembah-penyembah taghut, padahal sudah pernah dapat kitab, sudah pernah diutus Rasul. Sebagaimana ahli kitab bisa berbuat seperti itu, bisa menjadi penyembah-penyembah berhala, penyembah taghut, maka umat ini pun akan mengikuti mereka. Di antara umat Islam akan ada yang melakukan hal seperti mereka. Maka di dalam ayat ini qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sebagai contoh bahwa ahli kitab melakukan hal yang dicerca, hal yang dilarang, yaitu membangun kuburan membangun masjid di atas kuburan. Apa kata Nabi SAW tentang mereka? Wa innahum kanu, bahwa mereka dulunya menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bahkan Nabi mengucapkan dengan laknat, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dan dalam surat Al-Kahfi diceritakan tentang Ashabul Kahfi yang ternyata dia bangun kemudian ke kota, ternyata kotanya sudah berbeda, keadaannya sudah berbeda, bahkan sudah menjadi muslimin, artinya sudah kenal Allah, sudah kenal tauhid. Maka mereka pun melihat pemuda-pemuda tadi terkejut. Dari tahun berapa kalian?
uangmu uang asing, uang yang zaman sekian-sekian. Akhirnya mereka mengetahui bahwa pemuda ini tidur 309 tahun. Beberapa pemuda. Apa akhirnya mereka perlakukan? Orang-orang tadi kembali, atau anak-anak muda tadi kembali ke gua mereka, tidur kembali dan berharap kepada Allah untuk mereka dimatikan saja. Maka matilah mereka di tempat itu, dikubur di situ. Dan qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Maka berkatalah orang-orang yang menang. Perhatikan kalimatnya, ghalabu ala amrihim, yang menang pendapatnya. Bukan yang benar pendapatnya, bukan. Tapi yang menang pendapatnya. Misalnya pendapatnya pendapat raja. Ya, tentunya pendapat raja harus diutamakan walaupun mungkin tidak benar begitu. Sehingga Allah ceritakan ternyata ucapan mereka yang lebih menang ucapannya mengatakan kita akan bangun masjid di sini. Maka dibangunlah masjid di kuburan Ashabul Kahfi atau di tempat dikuburnya Ashabul Kahfi. Lanattakhidanna 'alaihim masjida. Sebagai bukti bahwa memang annahum fa'alu ma'al fityah. Perhatikan kitabnya, annahum fa'alu ma'al fityah, mereka melakukan terhadap pemuda-pemuda tadi ba'da mautihim, setelah matinya mereka, ma yudhammu fa'iluhu, melakukan apa yang dicerca pelakunya, melakukan hal yang dilarang dan dicerca, yaitu membangun masjid di kuburan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Nabi sudah bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan orang soleh mereka atau kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi memperingatkan dari perbuatan-perbuatan ahlul kitab, tahdiran atau tahdira ummatihi an yaf'alu ka fi'lihim, memperingatkan umatnya dari apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Barakallahu fikum. Ayat pertama tentang Yahudi, ayat kedua juga tentang Yahudi dan Nasara. Artinya apa? Artinya perkara tersebut bisa terjadi pada Yahudi dan Nasara, yaitu kembali menyembah berhala, kembali menyembah apa yang disebut dengan Latta. Tahu kuburan Latta? Di zaman jahiliyah mereka menyembah Latta. Ternyata berhala Latta itu kuburan bentuknya. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra." Tidakkah kamu lihat Latta dan Uzza dan Manat yang ketiganya? Di dalam tafsirnya disebutkan bahwa Latta adalah seorang saleh yang mengaduk adonan kue yang membagikan kepada orang-orang haji dengan gratis dan makanannya barokah sehingga terkenal kesolehannya sampai ketika mati dikubur. Ketika mati dikubur. Dan batu kotak putih yang biasa dia membuat adonan di atas batu kotak putih itu, batunya ditaruh di atas kuburannya. Dan kemudian disebut kuburannya sebagai kuburan Latta atau Latta. Karena memang bacaannya juga dua. Dalam Al-Quran bisa dibaca afara'aitumul Lata wal Uzza, bisa dibaca afara'aitumul Lata wal Uzza dengan tasydid di ta. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Latta dengan tasydid maknanya fa'il, pelaku dari Latta yaluttu, mengaduk adonan atau membuat adonan. Baik, sehingga makna Latta adalah kuburan orang soleh tadi yang batu kotak putihnya diletakkan di atasnya dan kemudian mereka sembah. Ternyata barakallahu fikum pernah terjadi pada Yahudi, yaitu ketika membuat masjid tempat ibadah di kuburan Ashabul Kahfi. Pernah terjadi pula pada Yahudi dan Nasrani apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.
Taib, semua itu tentang ahlul kitab. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Maka dibawakan hadis ini yang akan kita baca sekarang. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibawakan oleh musannif dalil berikutnya. Dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman akhrajahu. Kata musannif bahwa Nabi bersabda, la tattabi'unna sanana, niscaya kalian benar-benar sungguh-sungguh akan mengikuti sanan. Sanan artinya tariqah, cara atau jalan. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, seperti qudzah dengan qudzah. Yakni maknanya bulu-bulu anak panah. Jadi anak panah itu belakangnya dikasih bulu-bulu dan akan dipasang bulu-bulunya itu sejajar semua. Kemana anak panah melesat, bulu-bulu tadi mengikuti di belakangnya. Kemanapun anak panah itu melesat, bulu-bulu di belakangnya ngikut. Ini barakallahu fikum makna permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa kalian akan mengikuti jalan Yahudi ataupun Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin, kalaupun mereka memasuki lubang biawak, la dakhaltumuh, niscaya kalian pun akan memasukinya. Para sahabat bertanya, orang-orang sebelum kalian itu siapa? Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Dijawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Berarti makna hadis ini, kalian akan mengikuti mereka, Yahudi dan Nasrani. Akan mengikuti kaum Yahudi dan akan mengikuti kaum Nasrani. Seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Kita lihat syarahnya, wa hadza siyaq Muslim. Hadis ini memang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi lafadz yang bersama kita ini adalah lafadz Muslim. Adapun sanan dengan difathahkan, muhmalah, sinnya sin tanpa titik. Ay tariq man kana qablakum, maknanya jalan orang sebelum kalian. Berarti sanan maknanya jalan. Qablakum, orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Qala al-Muhallib, al-fathu aula. Memang ada yang membaca sunan dengan dhammah, yang artinya sunnah, sunnah, kebiasaan, kebiasaan. Tidak berbeda jauh. Niscaya kalian akan mengikuti jalan orang sebelum kalian. Atau yang kedua, niscaya kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Memang secara makna tidak berbeda jauh. Tapi kata al-Muhallib, al-fatah aula, yang fathah lebih utama. Hadwal qudzah bil qudzah, dinasabkan qudzata bil qudzati, atau hadwa difathahkan binasbi hadwa alal masdar, karena dia sebagai masdar. Sedangkan qudzah dengan ditomahkan di qaf, itu bentuk mufrad dari qudzad. Qudzad adalah rish as-sahm. Rish as-sahm. Rish adalah bulu, sahm anak panah. Bulu-bulu anak panah. Ay la tattabi'unna tariqahum fi kulli ma fa'alu. Maknanya adalah la tattabi'unna, niscaya kalian pasti akan mengikuti. Lamnya taukid, penegasan. Nunnya bertasdid juga taukid, penegasan. Bahkan nun taukid ats-tsaqilah. Nunnya nun taukid ats-tsaqilah dengan tasdid. La tattabi'unna, sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti jalan mereka. Fi kulli ma fa'aluh, pada semua apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Yani kalian wahai kaum muslimin, mesti nanti kalian akan mengikuti mereka.
Bukan seluruhnya tentunya, karena di antara kaum muslimin Rasulullah SAW tetap berkata akan selalu ada di umatku segolongan umatku yang tegak di atas kebenaran. Itu hadis sahih ma'ruf, masyhur. Yakni kalimat la tazal min ummati ta'ifah, kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Berarti makna kalian pasti akan mengikuti orang sebelum kalian, maknanya sebagian kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Itu pasti. Berita dari Nabi pasti, ditambah dengan lamut taukid, ditambah dengan nunut taukid. Pasti, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Dan ini barakallahu fikum tanda-tanda kenabian. Mengapa dikatakan sebagai tanda-tanda kenabian? Rasulullah SAW manusia, tidak tahu yang gaib. Maka kalau Nabi menyatakan pasti nanti kalian akan mengikuti, ini kan perkara yang belum terjadi. Kok Nabi tahu? Berarti dari wahyu. Dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari wahyu Allah, berarti beliau Rasul mendapatkan wahyu. Berarti beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendapatkan wahyu berarti Nabi. Begitu kaedahnya, sehingga berita-berita seperti ini menunjukkan tanda kenabian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian persis seperti apa yang mereka lakukan. Ini sebagian kalian. Tushabbihuhum fi dzalika kama tushabbihul quddatus sahm wal quddatul ukhra. Diserupakan seperti itu, seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulunya yang lain akan disusun pasti dengan sama, dengan rapi, berjajar, dan pasti akan berjalan beriringan. Iya kan? Demikian yang namanya bulu-bulu anak panah. Fawaqa'a kama akhbar. Maka ternyata benar-benar terjadi seperti diberitakan. Fawaqa'a kama akhbar. Wa bihadza tadhharu munasabatul ayat litarjamah. Dari sini tampaklah kecocokan ayat-ayat tadi dengan terjemah. Kecocokan ayat-ayat tadi dengan pembahasan. Pembahasannya pembahasan apa? Judul babnya, jangan lupa. Apa judul babnya? Bahwa umat ini akan menyembah berhala. Tapi kok ayat-ayat yang dibawakan ayat-ayat tentang Yahudi, ayat-ayat tentang Nasrani, hadis tentang Yahudi, hadis tentang Nasrani. Bagaimana ini? Nah sekarang dengan hadis ini tampak hubungannya dengan judul bab. Artinya apa yang diberitakan dalam ayat tadi tentang Yahudi dan Nasrani, apa yang diberitakan dalam hadis tadi tentang Yahudi dan Nasrani, kalian kata Nabi akan mengikutinya. La tattabi'unna, kalian akan mengikuti mereka seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu lainnya saling beriringan. Bihada tadhar, dengan ini tampaklah munasabatul ayat, kecocokan ayat dengan pembahasan. Waqad waqa'a kama akhbara, dan dengan telah terjadi sesuai dengan apa yang dikhabarkan. Yang persis seperti yang dikhabarkan. Benar-benar terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ada yang membangun masjid di atas kuburan. Ada yang menyembah kuburan, ada yang berdoa meratap di kuburan, memanggil-manggil orang mati. Ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, tolong saya, tolong saya. Aghithna, aghithna. Ada yang memanggil Fulan, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai wali Allah, wahai, ke kuburannya, memakan tanahnya, bertawaf mengelilingi kuburannya, membangun kuburannya dengan kubah-kubah, kemudian ibadah di dalamnya, kemudian bertawassul, memanggil-manggil orang mati, memanggil-manggil orang yang telah wafat tadi, ya Maulana Fulan, dan seterusnya. Terjadi persis seperti apa yang terjadi pada ahlul kitab yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Maka orang-orang di antara mereka yang menang mengatakan, kami akan bangun masjid. Dalam hadis Nabi menyatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena membangun kuburan sebagai masjid atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ternyata di sini Nabi katakan la tattabi'unna, kalian pun
akan mengikuti mereka. Telah terjadi. Persis. Wa huwa alamun min a'lamin nubuwah, dan ini tanda dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat di dalam hadis, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, hingga kalau mereka masuk ke lubang dab, niscaya kalian pun akan memasukinya. Di dalam hadis yang lain sampai disebutkan hatta law kana fihi man ya'ti ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yaf'alu dzalik. Katanya, bahkan kalaupun di antara mereka ada yang menzinai ibunya terang-terangan, niscaya di umatku akan terjadi yang seperti itu. Man yaf'alu dzalik. Di umatku akan ada yang melakukan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Artinya benar-benar sebagian dari umat Islam akan ada yang mengikuti mereka, Yahudi, sampai kalaupun mereka masuki lubang biawak akan diikuti. Arada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna ummatahu la tada' syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahud wan nasara illa fa'alatuhu kullah. Yang dimaksud bahwa umatnya tidak akan meninggalkan sesuatu apapun yang dilakukan oleh Yahudi dan juga Nasrani kecuali akan dilakukan oleh mereka. Nabi mengkhabarkan bahwa umatku pasti akan melakukan. Artinya umatku, sebagian dari umatku akan melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Tidak meninggalkan satu apapun yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani illa fa'alathu, kecuali akan dilakukannya kullahu, seluruhnya. La tatruk syai'an, la tatruk minhu syai'an, tidak ditinggal sedikit pun, tidak tertinggal sedikit pun dari perbuatan Yahudi dan Nasrani kecuali dilakukan. Walihada, berkata Sufyan ibn Uyainah, oleh karena itu berkata Sufyan ibn Uyainah, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud wa man fasada min ubadina fafihi syabahun minan nasara. Ucapan yang bagus sekali, layak untuk kalian kasih garis atas, atau kalian kasih stabilo, atau kalian tulis ya, sebagai pengingat ya. Apa maknanya ucapan Sufyan ibn Uyainah? Perhatikan baik-baik. Man fasada min ulama'ina, siapa yang rusak dari orang-orang berilmu kita, fafihi syabahun minal yahud, maka betapa miripnya padanya dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan siapa yang rusak dari ahli-ahli ibadah kita, maka betapa miripnya dengan Nasara. Saya ulangi secara terjemahan bebas ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Siapa yang rusak dari ulama kita, orang berilmu kita, maka mirip dengan Yahudi. Siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka mirip dengan kaum Nasrani. Mengapa demikian? Karena Yahudi itu orang-orang yang punya ilmu tetapi memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan dalil. Yaktumunal ilmu, menutupi ilmu padahal mereka tahu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Itu sifat-sifat Yahudi. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun, menutupi ilmu padahal mereka tahu, menakwil-nakwilkan, menyelewengkan maknanya. Ini Yahudi. Maka kalau ada orang berilmu kita kemudian memutarbalikkan fakta, menjual fatwa hanya karena dunia, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, maka seperti Yahudi. Yahudi Allah gambarkan yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dengan dunia seisinya itu murah. Yani mereka menjual dengan harta dunia berarti dengan harga murah. Berapa miliar pun tetap murah. Barakallahu fiikum.
Itu Yahud. Ternyata ada orang-orang berilmu kita yang memutarbalikkan fakta, berbohong, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, menarik-narik ayat dan hadis kepada kepentingan pribadinya atau kepentingan orang yang memberikan harta untuknya. Maka ini na'udzubillah kayak Yahudi. Berarti orang yang rusak dari ulama kita, ulama usu, itu mirip dengan Yahudi. Adapun orang-orang yang rusak dari ahli ibadah, maka mirip dengan Nasrani. Karena ahli ibadah yang menyimpang sesat persis seperti Nasrani. Apa Allah kisahkan tentang Nasrani? Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Mereka mengada-adakan bid'ah rahbaniyah yang kami tidak wajibkan atas mereka, kata Allah. Kami enggak wajibkan rahbaniyah atas mereka, tapi mereka sendiri yang mengada-adakan bid'ah rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? Kebiarawanan, kependetaan. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, silakan buka tafsir yang ma'thur, tafsir Ibnu Katsir atau yang sejenisnya, bahwa rahbaniyah ini ada 3 macam. Yang pertama, golongan atau bukan 3 macam, 2 macam. Yang pertama, mereka ingin untuk beribadah terus-menerus, disiapkan menara-menara, biara-biara untuk beribadah sampai mati. Jadi kisahnya, saya ulangi dari awalnya, kisahnya bahwa ketika Nasrani kalah dalam peperangan dengan Yahudi, maka dikuasai oleh Yahudi. Maka Nasrani terbagi menjadi 3. Yang satu golongan istiqomah di atas keyakinannya dan mereka dibunuh. Berarti golongan pertama mati, terbunuh. Golongan kedua dan golongan ketiga berbeda pendapat. Golongan pertama, jangan bunuh kami. Berikan kami tempat untuk kami beribadah di menara-menara. Saya akan beribadah kepada Allah terus sampai saya mati. Golongan kedua berkata, biarkan aku mengembara dengan makan apapun yang aku temui sampai aku mati dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Itu rahbaniyah. Barakallahu fiikum. Akhirnya mereka diberikan tempat di menara-menara, mereka beribadah sampai mati. Tidak berbuat apapun. Ibadahnya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhahnya hanya zikir, salat, zikir, ibadah, zikir, sujud, gitu aja. Barakallahu fiikum. Itu bid'ah. Yang namanya muslimin disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Nasrani juga sama, diperintahkan untuk siru fil ardh. Berjalanlah di muka bumi, berdakwahlah, berjuanglah. Disuruh untuk usaha. Itu juga ibadah, walaupun ibadah bukan mahdhah. Berjuang menghidupi keluarga, istri, anak-anak, berjuang untuk menyampaikan ilmu kepada manusia, menyampaikan akidah, menyampaikan la ilaha illallah, itu juga harus. Berjihad juga ibadah. Baik, kembali kepada pembahasan. Maka umat Islam ada yang jenis ini, yaitu saya mau ibadah terus aja di masjid, nggak mau ngapa-ngapain. Astagfirullah. Itu bid'ah muhdatsah seperti Nasrani. Itu pun Nasrani yang terdahulu. Ada lagi yang mengembara, jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lainnya untuk ibadah terus. Katanya itu juga sama, rahbaniyah, ibtada'uha, yang mereka ada-adakan. Maka tabnaha alaihim, kami tidak wajibkan atas mereka, kata Allah. Disuruh ibadah salat 5 waktu, disuruh untuk ibadah puasa bulan Ramadan, ditambah dengan salat-salat sunnah dan puasa-puasa sunnah, silahkan. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh menikah. Kata Nabi, menikahlah karena itu sunnahku. Nah, mereka, para biarawan dan biarawati, tidak menikah. Bukan berarti tidak boleh makan daging. Kata Nabi, kulil laham wasum. Makanlah daging dan puasa. Artinya, untuk menahan syahwat bukan tidak makan daging, tapi makanlah daging dan puasa.
Maka mereka-mereka yang sampai berkata, saya tidak mau menikah, tidak mau makan daging, saya akan beribadah terus supaya tidak terganggu syahwatnya, itu mirip dengan Nasrani. Kepanjangan penjelasannya, jangan lupa. Apa yang dijelaskan oleh saya sekarang ini? Nah, penjelasan tentang ucapan Sufyan ibn Uyainah, bahwa yang rusak dari ahli ibadah kita mirip dengan Nasrani. Yang rusak dari orang berilmu kita mirip dengan Yahudi. Ya, orang yang berilmu dan rusak, kemudian memutarbalikan ayat, memutarbalikan hadis, menjual fatwa, maka mereka kayak Yahudi. Sedangkan ahli ibadah yang berlebihan sampai rusak, akidahnya rusak, manhajnya, sehingga tidak mau keluar dari tempat ibadahnya, terus tirakatan di tempat-tempat tersembunyi, di gua-gua, di kuburan-kuburan dan seterusnya, itu mirip dengan Nasrani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahzir Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, terima kasih untuk masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indahzir, dan insya Allah untuk lanjutannya dari pembahasan kitab Fathul Majid ini kita akan kembali putarkan insya Allah nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang bab yang ke-22, dalil yang datang bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala, bagian yang ke-6. Namun sebelumnya kita kembali akan dengarkan dulu murotal pilihan.